Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program baru di Podcast Trend, namanya Pertanyaan Titipan. Jadi kalau kamu punya pertanyaan yang pengen didiskusikan di Podcast Trend, kamu bisa tulis di kolom komentar atau chat DM saya di Instagram boleh, kirim email juga boleh, atau kirim DM ke akun Podcast Trend di Instagram juga boleh. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kita bahas di Podcast Trend. Seperti biasa, jawaban di Podcast Trend bukan jawaban yang final, tapi jawaban yang sifatnya berusaha untuk ngasih perspektif baru yang mudah-mudahan memperkaya opsi, memperkaya alternatif. Ihwal nanti kamu setuju atau nggak setuju, silahkan, karena bagian dari kedaulatan seorang muslim terutama adalah untuk kemudian memilah di antara opsi-opsi jawaban yang ada dan kemudian mengambil apa yang secara itikad baiknya, secara ijtihadnya merupakan jawaban yang paling benar. Dan di episode pertama ini ada dua pertanyaan yang menarik. Yang pertama ini ada pertanyaan tentang gimana pandangan Ustadz tentang penghafal Quran yang pacaran. Kalau dia beralasan, aku mengimprove kualitasku sebagai seorang hamba dimulai dari aspek ibadah. Jadi ya masih pacaran, meski pacaran amalan saya masih tetap lancar kok gitu. Nah, dia bertanya apakah alasan seperti itu bisa dibenarkan, karena saya pernah dengar nih pilihan bagi penghafal Al-Quran itu ada dua. Yang pertama meninggalkan hafalan untuk maksiatnya atau meninggalkan maksiat untuk hafalannya. Mohon jawabannya. Nah, ini memang menarik. Pertama, memang dalam konteks yang ideal itu kita harusnya melaksanakan perintahnya secara total dan menjauhi larangannya juga secara total. Tetapi kan susah untuk sampai pada makom ideal ini gitu, apalagi kita hanya manusia biasa yang gampang sekali terjebak dalam dosa. Nah, maka kemudian yang relatif di bawah ideal adalah yang pertama, ketika kita melakukan dosa, kita harus ingat bahwa itu adalah dosa. Kemudian ketika di saat yang sama kita juga meningkatkan kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita. Kemudian kita mengistighfari secara rutin dosa kita, meminta taubat walaupun kemudian misalkan besoknya melakukan dosa yang sama lagi dan seterusnya. Dan proses itu kemudian tidak boleh membuat kita merasa tabungan atau saldo pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Jadi memang kadang-kadang ada jebakan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip taat, bagi orang-orang yang dalam tanda kutip misalkan katakanlah dalam konteks ini hafiz, untuk merasa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada orang lain, lebih berat daripada orang lain, sehingga kemudian dia merasa berhak untuk melakukan dosa karena merasa pahala yang dia tabung lebih besar. Dan ini adalah jebakan yang mesti kita hindari. Jadi penting bagi kita untuk sadar bahwa kita melakukan dosa walaupun kita belum bisa meninggalkan dosa itu, dan kemudian kita juga harus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita sebagai pengimbang dari dosa yang kita lakukan tanpa kita merasa bahwa ibadah kita sudah lebih banyak secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan dosa kita. Kita mesti ingat misalkan kayak cerita tentang Imam Al-Ghazali yang walaupun Imam Al-Ghazali pahalanya banyak, kredibilitasnya kita kenal betul, kemudian warisan ilmuannya juga bisa kita nikmati sampai sekarang, bisa kita pelajari. Tapi ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali masuk surga karena memberikan istilahnya tinta penanya untuk diminum oleh lalat ketika Imam Al-Ghazali hendak menulis sebuah kitab. Jadi bagaimana sebuah pahala kecil, sebuah ibadah kecil yang mungkin gak kelihatan besar, itu justru menyelamatkan. Dan inilah pentingnya bagi kita untuk tetap merasa rendah hati, tidak merasa sudah melakukan ibadah yang besar gitu, yang ibadah yang banyak. Bahkan kita juga bisa ingat nih bagaimana kemudian kayak Ibnu Mulzam yang membunuh Ali bin Abi Thalib juga itu adalah seorang hafidz. Jadi menjadi seorang hafidz baik, tentu saja baik, tapi tidak menjamin bahwa kita akan selamanya menjadi baik, kecuali kita kemudian menjaga hafalan kita dan menjaga kebaikan kita semampu kita gitu.
Dan caranya sekali lagi balik lagi ke yang awal adalah dengan tidak merasa sudah lebih dibandingkan orang lain, sehingga kemudian menjadi tidak introspektif terhadap kesalahan dan dosa pribadi. Itu tanggapan saya mengenai misalkan pertanyaan pilihan bagi penghafal Quran untuk meninggalkan hafalan untuk maksiatnya atau meninggalkan maksiat untuk hafalannya. Ini lebih kepada istilahnya warning gitu ya, bukan kita terima secara mentah-mentah dalam artian kalau maksiat ya udah nggak usah menghafalkan lagi, bukan, tapi warning bagaimana maksiat bisa membuat seseorang lupa pada hafalannya atau membuat hafalan Qur'annya atau hafalan apapun yang baik bisa menjadi tidak memberikan keberkahan bagi dia. Itu untuk komentar dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua juga ini menarik banget dan ada unsur psikologi di dalamnya. Assalamualaikum, saya pendengar baru podcast Tren, dan apabila berkenan saya ingin dengar pendapat tentang jilbab. Sahabat saya lepas jilbab kemungkinan besarnya karena stres tentang percintaan. Selain itu ingin cari suasana baru katanya dan merasa Allah gak adil dan gak pernah ngasih apa yang dia ingin. Dan pelariannya sampai pada kata-kata saya merasa Tuhan gak adil. Kira-kira apa ya kalimat yang bisa menyadarkan dia secara logika gitu. Nah, kalau misalkan saya baca pertanyaan tadi, yang saya tangkap adalah dia lepas jilbab karena dia kecewa pada percintaan yang dia jalani, sehingga kemudian dia merasa Tuhan gak adil, Allah gak mengabulkan doanya, sehingga dia merasa percuma untuk katakanlah berjilbab. Dan untuk orang-orang seperti ini memang kita tidak bisa langsung istilahnya menasehati dengan dogmatis, tapi yang lebih tepat menurut saya adalah dengan secara langsung maupun tidak langsung mencoba menjawab kegelisahannya mengenai kekecewaan terhadap Tuhan karena dia merasa Tuhan gak adil. Jadi kita bisa mengajak dia untuk melihat aspek-aspek keadilan yang Tuhan berikan kepada dia, yang Allah berikan kepada dia. Kalau orang kecewa, dia kan cenderung untuk melihat segala sesuatu secara negatif, untuk melihat segala sesuatu sebagai memuakan atau tidak mengenakan bagi dia dan seterusnya. Sehingga kemudian agar orang ini bisa kembali pada pakem awalnya, kita harus mengajak dia untuk melihat hal-hal baik di antara hal-hal buruk yang dia lihat. Minimalnya dengan melihat hikmah dari semua yang terjadi yang mungkin buruk bagi dia dan membuat dia kecewa terhadap apapun dan siapapun. Karena kadang-kadang tidak semua orang punya keberanian untuk menerima konsekuensi atas kesalahan yang dia lakukan atau untuk menerima kegagalan, kekecewaan dan melihat kesalahan dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang dia karena ketidakmampuan itu kemudian nyari orang lain untuk disalahkan, atau nyari situasi untuk disalahkan, atau nyari Tuhan untuk disalahkan juga. Nah, sehingga menurut saya sekali lagi jangan dulu dinasehati dengan nasihat yang sifatnya dogmatis, tapi coba ajak dia untuk melihat hal-hal baik di antara kekecewaannya dia. Dan bisa jadi salah satu caranya adalah dengan mendengarkan keluh kesahnya dia tanpa menghakimi, kemudian tetap di saat-saat yang lain tanpa pretensi untuk menceramahi, kita bisa cerita atau kamu bisa cerita kepada dia tentang betapa besarnya katakanlah kebaikan Allah kepada dia, kepada kamu gitu. Dulu saya pernah punya teman agnostik yang dia menjadi agnostik karena keluarganya memperlihatkan Islam secara sangat memaksa kepada dia, sehingga dia kemudian kehilangan respect terhadap Islam itu sendiri. Nah, ketika dia berdiskusi dengan saya tidak berupaya untuk menjudge pilihannya dia untuk menjadi agnostik, tapi saya berupaya dengan segala keterbatasan yang saya miliki untuk memperlihatkan bahwa Islam dan Muslim tidak sama dengan perilaku orang-orang terdekat yang dulu memaksakan Islam kepadanya. Nah, sehingga kemudian dia bisa melihat bahwa ternyata Islam tidak sesempit itu, bahwa Islam itu spektrumnya luas, bahwa yang salah mungkin bukan Islamnya, tetapi yang salah adalah orang yang secara keliru mendakwahkan atau menafsirkan Islam. Ihwal nanti dia akan kemudian kembali ke Islam ataukah tidak, itu kan di luar kemampuan kita. Yang penting kemudian kita bisa
menjadi duta, katakanlah duta Islam yang baik, sehingga kemudian Islam menjadi menarik bagi orang tersebut. Itu saja, mungkin mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan titipan episode kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan titipan, boleh banget, silahkan mau DM, mau tulis komentar, atau mau kirim email. Insya Allah nanti akan dibahas di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.